warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jacinda Fidela Rahmadewi, nomor absen saya 13 dari kelas 10 IPA 5. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Selamat menyaksikan. Pengertian dari pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Dan salah satu dampak negatifnya adalah zina. Zina berasal dari kata zana yasni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah balik tanpa ikatan pernikahan yang sah. Hukum zina adalah haram. Ini berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berisi larangan perbuatan yang mendekati zina dan penegasan bahwa zina adalah perbuatan yang keji, sesuatu yang buruk, dan merendahkan martabat serta kehormatan manusia. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Terdapat tajwid dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. 4 contoh diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah mat tabi'i. Dalam contoh ini, huruf lam yang berharokat fathah bertemu alif, sehingga dibacanya panjang sepanjang 2 harokat. Yang kedua ada alif lam syamsiyah. Pada contoh ini, huruf alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah za. Cara bacanya adalah huruf alif lam masuk ke huruf za. Yang ketiga adalah mat silah qasiroh. Pada contoh ini, huruf ha domir tidak bertemu dengan hamzah, sehingga dibacanya panjang sepanjang 2 harokat. Lalu yang keempat ada tajwid mat wajib mutasil. Pada contoh ini, huruf mat bertemu dengan huruf hamzah pada satu kata, sehingga dibaca panjang sepanjang 4 hingga 5 harokat. Zina dikategorikan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah zina muhson. Dalam kategori ini, pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman bagi pezina ini adalah dirajam, yaitu dilempari dengan batu sederhana hingga meninggal. Hukuman rajam dilakukan dengan cara memasukkan pelakunya ke dalam tanah hingga dada atau leher. Dan hukuman ini dilakukan di tempat yang banyak dilalui manusia atau di tempat keramaian. Hukuman ini didasari oleh hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Yang kedua adalah zina ghairu muhson. Dalam kategori ini, pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukuman bagi pezina ini adalah didera atau dipukul sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Hukuman ini berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 2 dan hadis riwayat Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan mencegah kamu melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kamu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada hari kemudian, dan hendaklah laksanakan hukuman keduanya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
Terdapat tajwid dalam Quran Surat An-Nur ayat 2. 4 contoh diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah qalqalah sugro. Pada contoh yang ini, huruf qalqalah jim sukun berada di tengah kalimat dan dibacanya dipantulkan secara ringan. Yang kedua adalah ishar halqi. Pada contoh ini, huruf nun sukun bertemu dengan huruf ishar ha dan setelahnya ada mad tabi'i. Cara bacanya adalah harus jelas tanpa dengung. Yang ketiga ada ikhfa hakiki. Pada contoh ini, huruf tanwin bertemu dengan huruf fa dan mad tabi'i. Cara membacanya adalah menyamarkan tanwin dengan mendengung sepanjang 2 hingga 3 harokat. Lalu yang keempat adalah mad wajib mutasil. Pada contoh ini, huruf mad bertemu dengan hamzah. Cara membacanya adalah dipanjangkan sepanjang 4 hingga 5 harokat. Perlu diketahui bahwa ada hukuman bagi orang yang menuduh zina. Orang yang menuduh zina disebut qazaf. Terlebih dahulu saya jelaskan mengenai syarat-syarat terlaksananya hukuman pelaku zina. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan apabila masih ada keraguan terhadap perbuatan zina tersebut. Dan hukuman tidak dapat dilaksanakan bila sudah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinaan. Kedua, untuk meyakinkan perihal perbuatan zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang laki-laki sebagai saksi. Mengapa harus laki-laki? Karena kesaksian 4 orang perempuan tidak cukup sebagaimana kesaksian 4 orang laki-laki yang fasik. Ketiga, terdapat syarat lagi, yaitu keempat orang saksi harus benar-benar melihat persis kejadiannya. Keempat, jika seseorang dari keempat saksi itu ada yang berbeda kesaksiannya atau salah seorangnya mencabut kesaksiannya, maka bagi keempat saksi tersebut akan dikenai hukuman penuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah didera sebanyak 80 kali. Ini berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 4. Pembuktian perzinaan adalah 4 orang laki-laki yang menjadi saksi dan pengakuan dari pelakunya. Namun ada pula hukum khusus berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 6 hingga 10. Misalkan, ada suami yang menuduh istrinya berzina, tapi ia tidak dapat menemukan 4 orang untuk menjadi saksi. Maka, dia bisa bersumpah sebagai pembuktiannya. 4 kali sumpah pertama menyatakan bahwa dirinya termasuk orang-orang yang benar. Dan pada sumpah kelima, menyatakan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Jika sang suami berani melakukan sumpah tersebut, maka istrinya akan dijatuhi hukuman rajam. Namun, jika sang istri juga berani bersumpah sebanyak 4 kali, menyatakan bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta, dan pada sumpah kelima, menyatakan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar, maka itu dapat menghindarkan dirinya dari hukuman rajam. Jika hal ini sudah terjadi, maka keduanya dipisahkan dari status suami istri dan tidak diperbolehkan untuk menikah selamanya. Nah, inilah yang disebut li'an. Dalam Islam, zina adalah kriminal atau jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yaitu sejenis hukuman atas perbuatan kemaksiatan yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tidak ada seorang pun yang berhak untuk memaafkan kemaksiatan zina selain Allah. Bagi negeri yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif dalam suatu negara, orang yang berhak untuk menerapkan hukuman-hukuman tersebut adalah khalifah, yaitu pemimpin negara,
atau orang-orang yang ditugasinya. Zina memiliki dampak negatif, diantaranya sebagai berikut. Pertama, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kedua, dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat. Ketiga, nasabnya jadi tidak jelas. Keempat, anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Ada pula dampak negatif zina berdasarkan tulisan Imam Sayuti pada kitabnya Al-Jami Al-Kabir. Ada 6 dampak negatif. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia dan 3 lainnya akan ditimpakan kelak di akhirat. Saya awali dengan membahas yang dampak di dunia. Pertama, pezina akan kehilangan wibawa karena dianggap sebagai orang yang buruk dan kotor oleh masyarakat. Kedua, menyebabkan kemiskinan atau kefakiran. Ini karena seorang pezina akan terus mengejar kepuasan nafsu, dan itu memerlukan biaya. Ketiga, mengurangi umur. Karena pezina dapat terkena penyakit yang mematikan seperti HIV. Kemudian ada dampak di akhirat. Yang pertama, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hisabnya jelek karena dosanya banyak. Ketiga, siksa di neraka. Berhubungan dengan siksa di neraka, ada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra Mi'raj diperlihatkan sekelompok orang yang menghadapi daging yang segar, namun lebih suka daging yang busuk. Tubuhnya sangat besar, namun baunya sangat busuk seperti comberan dan menjijikan saat dipandang. Dan ya, kelompok itu adalah para pezina. Cara menghindari zina diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat. Kedua, menjaga aurat. Ketiga, menjaga pandangan. Keempat, menjaga kehormatan. Kelima, meningkatkan aktivitas yang positif serta rajin puasa. Keenam, meningkatkan ilmu agama. Berikut ada hadis-hadis terkait materi yang saya berikan pada video ini. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.